kita baca di koran kayaknya bandar gede di sini ketangkap, bandar gede ini. Pokoknya gencar banget ya. Saya pikir narkoba sama juga dengan teori ekonomi ya. Ada supply, ada demand. Selagi masih ada permintaan itu akan supply datang terus. Kalau seandainya supply misalkan demand, seandainya masyarakat kita setiap orang katakan tidak terhadap narkoba, berarti ada bandar di situ. Benar. Dia mau jual di mana tuh narkoba ya? Oh iya, Sederhana sekali kan? ya. Pinjam sono. Bentar. Sini. Sini lo. Maaf ya, Desta lagi batuk. Maaf nih. Sini kamu. Enggak. Oh bukan. Iya. Rahasia, ada rahasia. Aturan di sini. Jangan salah. Harus tepuk tangan. PSK, pekerja seks komersil ini. Iya. Acara gua juga. Oh jadian waktu ke Gap. Pak, gini Pak, mendingan hukumannya gimana kalau suruh kasih teka-teki atau cerita lucu? Kalau nggak lucu, hukumannya berapa Pak? Kusnak. Ngikut ah. Nggak kreatif. Ngikut aja. Iya benar. Gak lucu gue gampar lo. Woi, Ya, ini di Andy Show. Indonesia. Oh iya, maaf. Begini, Bapak punya 4 kelereng, Bapak 4, Ibu 6 nih. Bu 6. Tiba-tiba Budi ngambil. Set. Berapakah yang di tangan Budi? A. Bapak marah-marah. B. Ibu ngambek. C. Bapak dan Ibu Budi ya. Dan 10 Budi. Tetangga Budi marah-marah. Ceritanya agak grogi jadi kita agak bingung ya. Ada jawabannya. Bapak punyanya 6. Punyanya Bapak. Tinggal 2 butir. Kita kayak pelawak nih berempat tidak tahu. Ya. Tinggal 2. Yang E. Tetangga marah-marah. Udah tepuk tangan aja deh buat berbanci. Gimana? Hai, jumpa lagi di Andy Show, balik lagi kita ya. Ya, oke. Malam ini kita akan bicarakan suatu topik yang sebetulnya luar biasa sekali ya. Iya, ini menurut Menurut ya, soalnya kan menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasional ada singkatan loh, jangan salah. BNN, Yaitu BN, BNN dan juga Universitas Indonesia ada singkatannya loh. apaan? UI. Iya. Itu menyatakan sedikitnya 15.000 pecandu narkoba meninggal setiap tahunnya. Oh my god. Aduh. Dedi. Dedi Desta. Oke, tapi penelitian BNN dan juga UI menunjukkan jumlah pemakaian Ini yang terbaru ya? ya. Ini yang terbaru. Nah, obat-obat terlarang di Indonesia itu mencapai 1,5% dan itu juga berarti sekitar 2,9 sampai 3,6 juta orang. Enggak. Gila pengguna narkoba secara teratur. 69%. Yo, itu dia 69%. 60 dari 3, berapa tadi? 6 ya. Dan 69%-nya diantaranya adalah pengguna narkoba teratur, kayak minum obat. Itu dia. Makanya 3 kali kayaknya. Oke, makanya kita mau ngobrol-ngobrol langsung. Itu ya, maaf. Kita mau ngobrol-ngobrol langsung sama yang tahu, Yang berwenang tentunya. untuk grab apa namanya? Ya untuk ngegapin, Jack, gila, di gap gitu loh. Dia begini. Yuk, oh iya salah. Jorok. Beliau adalah narkoba. Bapak Kombes Pol Dr. Andes Carlo Tewu. Yes. Oh, ini. Selamat malam, Pak. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Ini ajudannya, Pak. Ajudan. Silakan duduk, Pak. Oke. Iya. Ini apa? Ini penjaganya. Selamat malam, Pak Carlo. Waduh, gantengnya. Gagah berani nan tampan. Orang mana sih Pak aslinya, Pak?
Oh, orang Manado. Pandai poco-poco rupanya nih ya. Wah, tapi kalau melihat Bapak pakai pakaian seperti ini, apa kesan sangar yang biasa pakai seragam itu hilang ya Pak ya? Jadi hilang ya, Pak? Itu kan kita lagi pengen mencoba menghilangkan sifat militerisme di kepolisian. Jadi ya dan lagi kita sehari-harinya seperti pakaian saya ini. Oh, hari-harinya gini, Pak. Tapi kalau polisi di jalan-jalan raya masih Kenapa nggak begini, Pak? Kita kan bagi-bagi tugas. Oh, nggak semuanya lah. Semuanya. Gini juga gerah. Kita ngomongin narkoba nih Pak. Langsung aja nih. Apa komitmen petinggi Polri soal narkoba sebetulnya? Kira kalau masalah narkoba, komitmen kita adalah mari kita berantas narkoba. Bebaskan Indonesia dari masalah narkoba. Saya kira itu. Sampai ke kalangan polisi juga, ke polisi. Semuanya, jadi tidak hanya kepolisian. Oh, Kita harapkan juga dari seluruh masyarakat Indonesia, adik-adik sekalian, kalau memang punya komitmen ini, saya kira nggak diharap makanya. narkoba tidak beredar. Kamu makanya. Ini kalau ada pemakai sih langsung ditangkap. Kamu tangkap sekarang di tempat sekarang penjara saat ini. Ini, Pak. Ini bandar. Saya bandar kangkung. Tapi ini kenapa peredaran narkoba di Indonesia malah cenderung terus meningkat? Padahal kalau umpamanya kita baca di koran, kayaknya bandar gede di sini ketangkap, bandar gede ini. Pokoknya gencar banget ya. Saya pikir narkoba sama juga dengan teori ekonomi ya. Ada supply, ada demand. Selagi masih ada permintaan, itu akan supply datang terus. Kalau seandainya supply misalkan demand, seandainya masyarakat kita, setiap orang katakan tidak terhadap narkoba, berarti ada bandar di situ. Benar. Dia mau jual di mana tuh narkoba ya? Oh iya, Sederhana sekali kan? ya. Kasian. Tapi kan nih Bapak sebagai orang tua juga dan juga Pak polisi. Kasihan gue deh. Tadi. Bandarnya kasihan jadi. Oh, bandar kasihan. Gue ngomong kayak gitu lah. Bandara harus makan kangkung kayak gue. Itu lebih bagus. Ngantuk semua antar orang Indonesia. Makan kangkung kan ngantuk. Bukan begitu? Wah, bagus. Pintar lu semua. Ada vitamin apa di kangkung? Vitamin apa ya, Pak? Lu kan aja Bang. Gue juga. Gue nggak tahu. Iya, sorry. Ampun, Pak. Bagus. Tapi ini Bapak as a parent, as a parent, orang tua juga, polisi, ngeliat banyaknya generasi muda nih. Tentunya kita ya sebagai orang tua, sebagai polisi juga kita prihatin dengan perkembangan sekarang ya, bahwa narkoba itu sudah masuk sampai ke pelosok RT, RW. Bahkan di Jakarta tidak ada lagi RT yang bebas narkoba. Dan ini kita sangat-sangat prihatin. RT saya bersih. Oh bohong. Wah, tes saya dulu banyak Pak tangkap. Iya, karena belum ketahuan. Oh iya, belum ketahuan ya. Dulu iya Pak, dulu narkoba. Enggak, sekarang udah bersih. Enggak. Ini narkoba nih, Pak. Ini narkoba baru. Tapi ini sebenarnya kesulitan apa nih yang dihadapin sama kepolisian karena malah cenderung meningkat kan tadi karena demand segala macam. Cuma kenapa nggak bisa kesulitannya polisi itu apa sih sebenarnya? Kalau kepolisian kan dia tugas utamanya adalah penegakan hukum. Tetapi masalah narkoba tidak hanya penegakan hukum. Oh iya. Iya, masalah pencegahan khususnya. Bahwa, ya kasih contoh bahwa barang-barang narkoba ini datang dari luar negeri yang kebanyakan. Kecuali ganja dari Aceh ya. Ganja dari Aceh. Narkotika jenis heroin, kokain, hasis itu masih datangkan dari luar negeri. Itu nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Tetapi bagaimana yang penjagaan di perbatasan-perbatasan, di pintu gerbang bangsa kita ini? Kalau kita ketat berarti kan itu tidak akan mungkin masuk. Jadi kita tidak terlalu capek untuk melakukan penegakan hukum. Berarti ada hubungannya sama perbatasan itu? Iya, perbatasan itu kan dijaga sama ada instansi-instansi yang sudah menjaga itu. Tetapi ternyata masih banyak juga barang-barang itu datang ke Indonesia. Oh, oke. Berarti kurang ketat jaganya ya? Ada yang lewat. Lewatnya kegampangan kali itu. Tapi katanya nih ya, saya sempat dengar Pak, kalau sempat ada yang bawa karung-karungan gitu yang dibawa sendiri gitu. Beneran ya Pak? Mungkin kalau karung-karung enggak kan itu. Tapi yang pernah saya ungkapkan dengan tim saya tentunya pada umumnya ditelan. Jadi heroin itu yang bentuk-bentuk ditelan. Jadi satu orang itu dia bisa bawa 1 sampai 1 kilogram heroin dalam perut. Ditelan gitu Pak? Ditelan. Untuk keluar lewat mana? Nanti kalau sampai di sini dia minum. Bapak Carlo. Oh iya. Dikawal. Oke, by the way. Jaga security. Iya. Oh iya. Ini Pak, kalau misalnya selain nangkepin bandar-bandar, nangkepin para pengguna, Pak kan sekarang gencar banget ya. Ini sekarang kira-kira apa tadi pertanyaannya? Langkah-langkah apa yang sedang gencar dilakukan oleh kepolisian Indonesia Saat ini Pak? Iya, itu dia. Sekarang itu ada 2 sisi yang kita lakukan, pencegahan sama penegakan hukum.
Pencegahan itu termasuk di dalamnya melakukan campaign, drugs campaign, kemudian tentunya mengawasi peredaran prekursor khususnya. Iya, iya. Prekursor itu bahan pembuat